senyawa fitoestrogen dan fitoesterol. Nah, untuk pembahasan kali ini saya mengambil dari jurnal Metamorphosa, Journal of Biological Science, dengan judul Kadar Hormon Estrogen dan Ketebalan Endometrium Tikus atau Ratus norvegicus betina ovariektomi setelah pemberian ekstrak daun lamtoro. Next slide. Nah, setelah dicek di Sinta, jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, disebutkan di jurnal bahwa salah satu cara untuk mengurangi keluhan akibat menopause adalah dengan melakukan terapi suli hormon dengan memberikan estrogen sintetik. Nah, ketika seorang wanita mengalami menopause, maka itu berarti kandungan atau kadar hormon estrogen dalam tubuh itu berkurang atau menurun. Nah, penurunan hormon estrogen inilah yang menyebabkan menopause. Kemudian pada menopause itu sendiri akan timbul gejala atau beberapa keluhan. Nah, keluhannya ini bermacam-macam, misalnya bisa seperti penurunan kesehatan, terus juga gangguan pada alat vital. Nah, lalu untuk untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan terapi suli hormon ini atau dengan memberikan estrogen sintetik. Nah, namun untuk penggunaan estrogen sintetik dalam jangka waktu yang panjang ini dapat menimbulkan resiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung, kanker payudara, dan karsinoma uterus. Nah, karsinoma uterus ini itu dia penebalan salah satu dinding rahim dari 3 lapis dinding rahim, atau bisa juga disebut kanker. Next slide. Nah, kemudian setelah mencari tahu, ternyata banyak artikel yang menyatakan bahwa senyawa fitoestrogen ini dia dapat membantu mengurangi keluhan atau gejala yang dialami oleh wanita-wanita yang sedang menopause. Nah, namun setelah saya cari dan setelah saya cek di Sinta, beberapa dari jurnal tersebut tidak terdaftar di Sinta. Nah, kemudian saya menemukan jurnal ini dengan judul Pengaruh Isoflavon terhadap Profil Lipid pada Perempuan Menopause atau Pasca Menopause. Next slide. Nah, setelah dicek, jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2. Next slide. Nah, jadi dalam jurnal ini dilakukan penelitian dengan memberikan obat isoflavon oral kepada sekelompok wanita yang nantinya akan diteliti. Nah, isoflavon sendiri itu tuh termasuk ke dalam kelas fitoestrogen, terutama ditemukan dalam legumes atau kacang dan beans atau buncis. Nah, kemudian untuk penelitian ini itu dilakukan pada pasien yang memenuhi persyaratan, dilakukan randomisasi sederhana secara tabel random dan tersambar ganda. Nah, pasien itu dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama nantinya diberi obat isoflavon oral 100 mg per hari, dan kelompok kedua itu diberi placebo oral. Untuk penelitian ini itu dilakukan dalam jangka waktu 12 minggu atau 6 bulan. Next slide. Nah, ternyata hasil dari penelitian ini yakni bahwa tidak ditemukannya perbaikan profil lipid pada pemberian isoflavon dan secara statistik tidak bermakna. Jadi golongan isoflavon, senyawa fitoestrogen golongan isoflavon ini tidak terbukti dapat
memperbaiki profil lipid pada wanita menopause atau pasca menopause atau premenopause. Nah, kemudian perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh positif dari isoflavon terhadap profil lipid dengan sampel yang lebih besar, yang lebih lama, lebih dari 6 bulan, terutama dengan hiperkolesterolemia berat, serta diperlukan pemeriksaan kadar metabolit isoflavon dalam urin untuk menentukan toleransi dosis obat isoflavon. Nah, jadi pada jurnal ini, kesimpulannya itu senyawa isoflavon tadi tidak terbukti dapat memperbaiki profil lipid pada wanita menopause. Di sini saya akan mengambil jurnal The Effect of Marina Leaf Vegetables yang Increasing Breast Milk for Breastfeeding. Itu ada efek dari pengaruh sayuran daun kelor terhadap peningkatan ASI untuk ibu menyusui. Nah, jurnal ini tuh udah terakreditasi di SINTA dengan terakreditasi SINTA 4. Nah, di dalam jurnal ini dikatakan bahwa daun kelor ini tuh mengandung zinc. Nah, zinc itu tuh adalah suatu zat yang berfungsi untuk meningkatkan ASI kepada ibu menyusui, dan ini tuh akan mengatasi masalah gizi buruk atau malnutrisi pada bayi. Terus untuk hasil dan pembahasannya sendiri, itu tuh menurut Duraida, daun kelor itu sendiri itu tuh mengandung fitosterol yang diproduksi oleh ibu menyusui. Terus daun kelor tadi itu tuh mengandung zinc sebanyak 5,49 mg per 100 gram, terus mengandung fitosterol yang bernama sitosterol 1,15%, stigmasterol 1,52%, yang berfungsi sebagai stimulans produksi susu. Terus hasil dari penelitian ini tuh menghasilkan bahwa terdapat dari 6 responden itu tuh bahwa daun kelor tadi itu emang kayak berefektif gitu untuk meningkatkan produksi ASI kepada ibu menyusui. Berdasarkan teori juga dapat disimpulkan bahwa daun kelor itu tuh mengandung fitosterol yang berfungsi sebagai untuk meningkatkan produksi ASI.